Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan Kartika Putra dari kelompok 2 Praktikum Penyuluhan. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi yang akan disampaikan oleh Saudara Lukman. Untuk Saudara Lukman Hakim, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Saudara Ridwan yang sudah mempersilahkan saya untuk memandu diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya, kenalkan kembali, nama saya Lukman Hakim. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya akan memandu untuk diskusi kita yang mengangkat tema tentang fungsi resirkulasi dalam kegiatan berbudidaya seperti itu. Jadi sebelumnya saya izin share screen ya kepada saudara-saudara sekalian. Baik, Mas. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Jadi ketika teman-teman atau rekan-rekan di sini ada hal yang ingin ditanyakan, nanti setelah saya menjelaskan tentang poin-poin dari ketiga ini, teman-teman dipersilahkan untuk bertanya seperti itu. Di mana pada materi kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan di mana dalam kegiatan berbudidaya itu kita harus memperhatikan beberapa faktor agar kegiatan berbudidaya kita dapat berjalan dengan baik. Yang pertama itu kita harus memperhatikan cara memilih benih ikan yang akan kita gunakan. Karena jika kita memilih benih yang akan kita budidayakan kualitasnya tidak baik, maka hasil dari kegiatan budidaya teman-teman yang atau rekan-rekan lakukan itu tidak baik pula seperti itu. Yang kedua, selain rekan-rekan di sini atau saudara-saudara sekalian, harus memperhatikan juga nih jenis penyakit apa yang sering menyerang dalam kultifan yang kalian budidayakan, dan kalian juga harus memperhatikan bagaimana cara mengatasinya seperti itu. Nah, terus untuk poin ketiga, dalam kegiatan berbudidaya, saudara-saudara atau rekan-rekan di sini pasti tidak jauh harus menggunakan yang namanya itu filter. Nah, di sini rekan-rekan juga harus mengenali atau mengetahui nih filter itu apa dan cara pembuatannya seperti apa. Nah, jadi dari ketiga poin ini itu ketiganya saling berkaitan agar kegiatan berbudidaya teman-teman itu atau rekan-rekan di sini dapat berjalan dengan baik. Jadi jika dari ketiga poin ini terjadi sesuatu hal yang kurang diperhatikan, maka alhasil kegiatan budidaya teman-teman atau rekan-rekan di sini tidak dapat menghasilkan apa yang kalian harapkan atau terjadi sesuatu kendala seperti itu. Mungkin dari 3 poin yang saya sampaikan, jika ingin ada yang ditanyakan setelah ini dipersilahkan. Mungkin akan saya stop screen terlebih dahulu. Oke, mungkin kepada teman-teman atau rekan-rekan di sini, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Izin bertanya, Mas Lukman. Iya, bagaimana Saudara Ridwan? Saya Ridwan ingin bertanya, teknik pemilihan benih yang baik itu gimana ya, Mas? Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya ya, Saudara Ridwan. Tadi Saudara Ridwan menanyakan tentang cara memilih benih yang baik itu bagaimana. Jadi di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Ridwan. Cara memilih benih yang baik itu kita harus dapat memperhatikan atau mengenali dari mana sumber pembelian benih yang kita beli ini harus dari sistem atau dari tempat yang terpercaya. Seperti itu yang pertama. Yang selanjutnya, benih yang kita beli itu harus berasal dari indukan yang sehat atau dalam hal induk ini harus unggul, karena jika benih yang kita beli berasal dari induk yang unggul dan keadaan fisiknya sehat, insya Allah
benih yang dihasilkan juga baik seperti itu. Terus kita juga harus melihat dari bentuk fisik atau tubuh si benih tidak adanya luka atau kecacatan pada tubuh benih ini. Karena jika terjadi luka atau terdapat luka serta kecacatan pada tubuh benih, maka benih yang teman-teman atau rekan-rekan di sini gunakan bisa disebut sudah terserang penyakit seperti itu. Terus selanjutnya tidak adanya penyakit pada benih, terus warna benih tidak pucat, serta teman-teman atau rekan-rekan di sini juga harus memperhatikan atau melihat dari pergerakan si benih ini, apakah gerakannya lincah atau tidak seperti itu, karena benih yang pergerakannya lincah itu dalam kondisi yang baik dan gerakan benih yang tidak lincah itu dalam keadaan atau dalam kondisi yang tidak baik. Seperti itu, Saudara Ridwan. Baik, terima kasih Saudara Lukman. Oke, terima kasih kembali. Mungkin pertanyaan selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Saya mau tanya, Mas. Oke, Saudari Wahyu Diva. Ya, saya Wahyu Diva mau tanya, kalau ciri-ciri filter yang baik itu gimana ya, Mas? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ciri-ciri filter yang baik ya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari filter terlebih dahulu ya. Untuk filter sendiri mempunyai pengertian yaitu sebagai alat yang dapat menahan partikel-partikel kecil dalam air sebelum masuk ke dalam media budidaya. Seperti itu. Nah, untuk filter yang baik itu seperti apa? Mungkin rekan-rekan di sini atau teman-teman di sini ya mungkin saudara-saudara di sini bisa memperhatikan air yang dihasilkan dari penggunaan filter tersebut. Apabila air yang dihasilkan bersih, maka filter yang saudara-saudara gunakan masih dalam kondisi layak pakai seperti itu. Dan begitu juga sebaliknya, apabila air yang dihasilkan berwarna keruh dan tidak jauh berbeda dengan air yang masuk pada filter, dapat disimpulkan bahwa filter yang saudara gunakan sudah tidak layak pakai seperti itu. Jadi filter yang baik itu dapat dilihat dari air yang dihasilkan dari filter yang kalian gunakan. Seperti itu, Saudari Wahyu Diva. Makasih jawabannya, Mas. Oke, sama-sama. Mungkin berikutnya. Izin bertanya, Mas. Oke, bagaimana Saudara Rohul? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusrul Islam. Jadi izin bertanya, barusan kan dikaitkan sama filter tuh, Mas. Nah, di sini saya mungkin bertanya tuh, Mas, fungsi filter tuh semuanya apa sih, Mas? Terus juga saya sering lihat tuh filter tuh macam-macam ragamnya, itu emang itu gimana sih, emang seberapa pentingnya gitu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Rohul. Di sini saya mencoba untuk menjawab dari pertanyaan Saudara Rohul. Jadi, untuk fungsi filter itu merupakan salah satu fungsi bakteri nitrifikasi pada filter, dapat digunakan untuk mengurangi amonium di dalam air dan mengubahnya menjadi nitrit atau NO2 dan kemudian diubah kembali menjadi nitrat atau yang sering didengar NO3 yang relatif tidak berbahaya. Nah, untuk jenis filternya sendiri, filter itu mempunyai 3 jenis, di mana yang pertama itu jenis filter fisik, yang kedua filter kimia, dan yang ketiga itu filter biologi. Nah, untuk filter fisik sendiri itu berfungsi untuk menyaring kotoran, sisa pakan, debu yang berada di dalam kolam budidaya. Material filter mekanis berupa spons, ijuk, atau serat kapas seperti itu. Nah, untuk jenis filter kimia itu berfungsi untuk pengikat sisa metabolit beracun yang ada di dalam air seperti itu. Nah, untuk material filter ini berupa arang aktif atau zeolit. Nah, sedangkan untuk filter jenis biologi itu berfungsi untuk senyawa nitrogen yang beracun menjadi senyawa tidak beracun atau di sini terjadi proses pengolahan dari senyawa beracun menjadi senyawa tidak beracun seperti itu melalui proses nitrifikasi dan nitrasi seperti itu. Nah, untuk materialnya sendiri itu terdiri dari biobol, kerikil atau pasir kasar seperti itu, Saudara Rohul. Baik, Mas Lukman, makasih jawabannya udah lengkap banget tuh. Oke, terima kasih kembali Saudara Rohul. Mungkin berikutnya.
Oke, ini ada pertanyaan ya masuk dari saudari Virus. Mungkin saudari Virus belum bisa menyalakan mikrofon karena ada kendala di jaringan. Oke, pertanyaan dari saudari Virus itu bagaimana ciri ikan yang terserang penyakit? Oke, di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Virus. Untuk ciri ikan yang terserang penyakit itu dapat dilihat dari beberapa poin ya atau beberapa faktor. Yang pertama itu faktor perubahan perilaku. Nah, di mana terjadi penurunan nafsu makan dan respon terhadap makanan pada saat ikan diberikan makan itu menurun seperti itu. Lalu respon terhadap kejutan sangat kurang dan gerakan ikan menjadi sangat lambat atau cenderung pasif. Lalu ikan yang terserang penyakit itu mengalami pergerakan renangnya itu tidak beraturan. Ikan yang sakit juga menunjukkan perubahan dalam hal berenangnya seperti berenangnya miring, berenangnya berputar-putar dan tidak ada arah seperti itu. Dan ada juga yang renangnya seolah-olah menghentak setelah itu diam, tidak bergerak. Lalu pernapasan ikan yang sakit sangat cepat terlihat dari pola pergerakan membuka dan menutupnya operkulum atau tutup insang yang frekuensinya sangat cepat. Jadi maksud dari kata-kata yang sudah saya sebutkan tadi itu tutup buka operkulumnya itu bisa terhitung cepat seperti itu, tidak stabil, tidak pada umumnya gitu. Nah, terus untuk poin kedua itu bisa dilihat dari warna tubuh. Kita ambil contoh itu pada ikan nila. Jadi ketika kita budidayakan nila, ikan nila yang mengalami perubahan perilaku juga mengalami perubahan warna yang terlihat sangat jelas perbedaannya dibandingkan ikan yang masih sehat seperti itu. Nah, lalu warna tubuh ikan perlahan-lahan akan berubah menjadi agak gelap, tidak seperti keadaan normal berwarna putih keperakan mengkilat atau mungkin rekan-rekan di sini sering menyebutnya itu warna silver seperti itu. Terus semakin lama akan berubah menjadi hitam pekat dalam keadaan warna yang demikian, maka di kolam ikan yang sakit terlihat sangat jelas karena warnanya sangat berbeda dengan ikan yang lainnya seperti itu. Lalu untuk poin berikutnya itu ada terjadinya pendarahan tubuh ikan di mana ikan nila yang terindeksi terserang penyakit setelah diamati secara seksama atau secara detail di bagian tubuh serta organ-organ tubuhnya. Selain warnanya menunjukkan beberapa kelainan atau perubahan dari keadaan yang normal, seperti terlihat beberapa kelainan pada organ luar ikan tersebut, terjadinya pendarahan yang cukup parah pada insang dan beberapa bagian tubuh lainnya, terdapat luka pada sisik, pangkal sirip, terutama pada sirip ekor dan sirip perut, seperti itu. Dan dari sirip ikan tersebut juga dapat terjadi penggeripisan pada sirip seperti itu atau putusnya sirip pada ikan atau mungkin dalam bahasa lainnya siripnya tidak utuh gitu, terlepas secara perlahan seperti itu. Lalu poin berikutnya itu ada di bagian bentuk tubuh. Jadi ikan yang terciri atau terindeksi penyakit itu bentuk tubuhnya tidak normal, bisa dilihat dari tubuhnya ataukah ada terjadinya pembengkokan, panjangnya tidak sesuai pada umumnya atau lebarnya tidak sesuai, itu berarti ikan yang saudara-saudara budidayakan itu sudah terinfeksi penyakit seperti itu. Lalu bisa dilihat juga dari organ insangnya, di mana insang ikan nila yang menunjukkan gejala terserangnya penyakit pada organ insangnya juga mengalami gangguan, yaitu berupa perubahan warna, tapis insang yang berwarna merah pucat atau pink, tidak seperti ikan yang sehat, warnanya merah hati atau merah darah seperti itu. Jadi di bagian insang ini, saudara-saudara bisa memperhatikan warnanya. Apabila warnanya terjadi kepucatan, berarti ikan yang saudara-saudara budidayakan sudah dapat didefinisikan bahwa ikan yang dibudidayakan sudah terserang penyakit. Seperti itu, saudari Virus. Mungkin, oke, terima kasih kembali, saudara Virus. Mungkin ada lagi? Saya mau tanya, Mas. Oke, saudari Devia, bagaimana? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devia Sindifroleta. Bagaimana upaya pencegahan agar tidak terjadi penurunan kualitas air? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya saudari Devia. Di sini saudari Devia menanyakan upaya yang dilakukan ketika kualitas air terjadinya penurunan. Di sini saya ingin mencoba menjawab ya atas pertanyaan yang sudah diberikan saudari Devia, di mana
kualitas air apabila terjadi penurunan itu langkahnya apa yang harus kita lakukan agar kondisi kualitas air itu dapat dalam kondisi yang stabil dan terkontrol. Yang pertama, apabila kondisi kualitas air pada oksigen terlarutnya mengalami penurunan, maka kita dapat mengatasinya dengan cara penambahan aerasi pada kolam. Sehingga ketika kita sudah menambahkan aerasi pada kolam, oksigen yang terlarut yang ada pada air terjaga dan dapat terkontrol atau dalam kondisi stabil seperti itu. Lalu jika terjadinya penurunan pada suhu perairan, kita dapat mengatasinya dengan cara menambahkan alat water heater yang berfungsi untuk mengatur suhu pada perairan. Lalu jika terjadinya penurunan pada salinitas, kita dapat mengatasinya dengan cara penambahan garam pada kolam dengan takaran tertentu sesuai dengan ukuran kolam. Jadi penambahan garam itu diperhatikan dengan ukuran kolam yang saudara gunakan seperti itu. Lalu jika terjadinya penurunan pH, maka kita dapat menaikkan serta menurunkan, di mana jika kita ingin menaikkan pH, kita dapat melakukannya dengan cara menggunakan batu dapur, dan begitu juga ketika kita ingin menurunkan pH dalam perairan, kita juga dapat menggunakan daun ketapang seperti itu. Dan satu lagi itu ada di bagian amoniak. Nah, apabila terjadi penurunan atau peningkatan amoniak pada kualitas perairan yang kita gunakan dalam kegiatan berbudidaya, maka hal yang harus kita lakukan adalah melakukan pergantian air. Nah, dari kelima parameter kualitas air yang sudah saya sebutkan itu mempunyai cara mengatasinya atau cara pencegahan atau menjaga kualitas airnya itu berbeda-beda seperti itu. Jadi mungkin seperti itu untuk jawaban dari pertanyaan Saudari Devia. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Oke, terima kasih kembali kepada Saudari Devia. Mungkin masih adakah yang ingin ditanyakan? Saya Mas. Oke, Putri, bagaimana Put? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Pertiwi, izin bertanya, bagaimana cara menjaga agar sistem filter bertahan lama dan tetap berfungsi dengan baik? Terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan dari Saudari Putri Pertiwi. Jadi, langkah pencegahan yang dapat kita gunakan atau kita lakukan adalah pertama, kita melakukan pembersihan filter secara berkala agar tidak terjadinya kekeruhan pada perairan. Karena jika terjadinya kekeruhan pada perairan, hal tersebut menunjukkan kualitas air yang kita gunakan dalam kegiatan berbudidaya itu mengalami penurunan. Di mana apabila kualitas air terjadi penurunan, maka ikan dapat terserang penyakit seperti itu. Lalu hal yang kedua, kita dapat melakukannya dengan pengontrolan kualitas air secara berkala agar kualitas air dapat dalam keadaan stabil secara terus-menerus. Mungkin itu Putri. Terima kasih Mas Lukman. Oke, sama-sama Putri. Mungkin dari teman-teman adakah yang ingin ditanyakan kembali? Halo. Halo, bagaimana Menurut saya udah teman-teman? sih Mas, ini enggak? Cukup, Mas. Oke, mungkin kurang lebihnya ya mungkin bisa dipahami ya apa yang sudah saya infokan ke teman-teman. Mungkin harapannya teman-teman bisa menerapkan dalam kegiatan berbudidaya teman-teman di rumah masing-masing seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan diskusi kita pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dalam kesalahan menjawab yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semuanya. Mohon maaf. Selanjutnya sebelum saya tutup, intinya apa yang sudah saya sampaikan perlahan-lahan bisa kita coba demi kebaikan kegiatan berbudidaya kita ke depannya seperti itu. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator kepada Saudara Ridwan, dipersilahkan.
Oke, mungkin bisa ditunggu sebentar ya. Mungkin dari moderatornya ada kendala di jaringan. Oke, mungkin kepada rekan-rekan semuanya mungkin bisa ditunggu terlebih dahulu ya. Dari Mas Ridwannya mungkin ada sedikit kendala. Mungkin Mas Ridwannya masih terkendala sinyal sih Mas. Jadi mungkin dari kita para pembudaya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Lukman sebagai penyuluh kami. Terima kasih banyak buat ilmunya. Nah, mungkin bisa ditutup sekarang aja Mas. Ya. Oke, oke. Oke, berhubung Saudara Ridwan ada kendala di jaringan, mungkin langsung saya tutup dari saya langsung saja ya. Tidak perlu ditutup dari moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini sehingga saya bisa diskusi, ngobrol bareng dengan rekan-rekan semuanya. Ya, mungkin kita berbatas dengan waktu juga ya. Mungkin langsung saja saya akhiri diskusi kita pada pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.